selamat pagi Sobat Learning Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu nih dari Ibu Ketua Dharma Wanita Lapas Muara Enim yang sudah tidak asing lagi bagi Lapas Muara Enim ya. Eh, dengan Ibu Hesti Listriana. Selamat pagi Ibu. Pagi juga Mbak. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya. Sebelum memulai bincang-bincang santai nih Bu, bisa dijelaskan terlebih dahulu Bu profil singkatnya Bu. Terima kasih ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Saya Hesti Listriana. Saya istri dari Bapak Cerdianto yang saat ini menjabat sebagai Kalapas kelas 2B di Muara Enim. Di sini saya selaku Ketua Dharma Wanita di Lapas kelas 2B Muara Enim. Dan saya juga sebagai karyawati di Lapas kelas 2A Lubuk Linggau. Saya baru memiliki putra satu orang yang saat ini berusia 11 tahun. Mungkin banyak nih Bu pemirsa yang belum tahu apa sih Dharma Wanita Persatuan itu serta tugas dan fungsinya Bu. Baik, organisasi Dharma Wanita itu organisasi secara resmi yang memiliki ADART dan juga buku-buku yang menghimpun seluruh istri pegawai negeri sipil yang meliputi kegiatan di 3 bidang, yaitu bidang ekonomi, pendidikan, dan juga sosial budaya. Tentunya organisasi Dharma Wanita ini mempunyai tugas. Yang pertama, tugasnya melakukan pembinaan terhadap anggotanya untuk memperkukuh rasa persatuan dan kesatuan. Yang kedua, melakukan kerjasama yang baik untuk berbagai pihak untuk menimbulkan rasa kepedulian antar sesama. Dan juga yang ketiga, melakukan pembinaan mental dan spiritual terhadap anggotanya agar menjadi pribadi yang lebih baik, tentunya pribadi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sudah berapa tempat nih Bu menjadi Ketua Dharma Wanita atau ini yang pertama? Sebelumnya saya menjadi Ketua Dharma Wanita di Hutan kelas 2B Batu Raja selama 4 tahun. Jadi ini yang kedua Bu ya? Ini yang kedua. Yang kedua. Bisa dijelaskan Bu fungsi dari Dharma Wanita ini Bu? Dharma Wanita ini juga tentunya memiliki fungsi ya Mbak ya. Fungsi Dharma Wanita ini adalah sebagai wadah pembinaan yang memiliki progres positif bagi anggotanya untuk bisa lebih meningkatkan dan bermanfaat bagi diri sendiri dan juga minimal bagi keluarganya. Karena menurut saya seorang ibu itu adalah cerminan utama bagi keluarganya. Benar. Tadi Ibu sudah bilang sudah ada 2 tempat Bu ya menjadi Ketua Dharma Wanita. Pernah nggak sih Bu terpikir atau merasa gimana nih kalau saya tidak berhasil membimbing para anggota atau tidak berhasil menjadi panutan bagi anggota? Pernah nggak Bu terpikir seperti itu Bu? Kalau terpikir pasti pernah. Gimana langkah-langkah dari Ibu agar bisa mengatasi kira-kira tantangan itu Bu? Tantangan. Kalau berbicara tantangan sebagai ketua DW pasti ada ya. Di keluarga pun dalam mendidik anak kita pun memiliki tantangan tersendiri. Apalagi tantangan dalam berorganisasi. Tantangannya bagaimana bisa saya membuat seluruh anggota saya merasa kompak dan juga bisa menjalin silaturahmi yang baik. Dan juga kadang-kadang masih banyak anggota Dharma Wanita yang belum menyadari arti pentingnya berorganisasi. Sehingga terkadang pada saat kita mengadakan pertemuan rutin, masih ada anggota yang tidak hadir untuk tidak mengikuti kegiatan rutin tersebut. Itu merupakan tantangan juga menurut saya. Langkah-langkahnya Bu apa nih Bu untuk mengatasi tantangan itu Bu? Tentunya saya sebagai ketua DW harus berupaya melakukan pendekatan terhadap anggota tersebut baik secara kekeluargaan ataupun secara organisasi. Selanjutnya saya menginformasikan
kepada penasehat dan wanita, yang tentunya di sini penasehat dan wanita Bapak Kalapas sendiri, agar Bapak penasehat dan wanita bisa menginformasikan kepada suami yang bersangkutan. Seperti itu Bu ya. Jadi Ibu ini karyawati Bu ya sekaligus ya, dan berarti jarak jauh dengan Bapak ya Bu ya. Gimana nih Bu, cara Ibu membagi waktu antara pekerjaan atau karir Ibu dengan mendampingi suami sebagai ketua Dharma Wanita ini Bu? Jaraknya antara Lubuk Linggau dan Muara Enim. Iya. Lumayan juga ditempuh dengan 5 jam perjalanan antara Lubuk Linggau dan Muara Enim. Membagi waktu untuk saya fleksibel aja, karena keseharian saya, aktivitas saya hari-hari dilakukan sebagai karyawati di lapas kelas 2 Lubuk Linggau. Namun apabila ada pertemuan Dharma Wanita ataupun kegiatan Dharma Wanita yang mengharuskan saya melaksanakan tugas saya sebagai ketua Dharma Wanita dan mendampingi suami, tentunya saya akan meminta izin kepada atasan saya agar saya bisa melaksanakan tugas saya sebagai ketua Dharma Wanita untuk mendampingi suami. Pertemuan seperti itu sering Bu dilakukan Bu? Untuk pertemuan Dharma Wanita sendiri kita lakukan setiap 1 bulan 1 kali, kecuali mungkin ada kegiatan-kegiatan yang di luar dari pertemuan Dharma Wanita itu sendiri. Biasanya nih Bu, dalam setiap pertemuan apa saja sih Bu yang dilakukan, kegiatan-kegiatan atau bagaimana? Untuk kalau berbicara kegiatan Dharma Wanita di masa pandemi seperti ini, tentunya kita di sini memiliki keterbatasan ya, karena kita masih sampai sekarang ini di masa pandemi. Namun kita masih tetap melaksanakan kegiatan tentunya dengan prokes ya Mbak ya. Jadi Dharma Wanita di lapas kelas 2B Muara Enim ini tentunya di masa pandemi ini melakukan kegiatan di bidang sosial, yaitu berbagi antar sesama yang membutuhkan ataupun masyarakat yang membutuhkan. Dan juga ibu-ibu Dharma Wanita di lapas kelas 2 Muara Enim ini belajar pembibitan dan penanaman sayuran hidroponik yang saya harapkan minimal bisa bermanfaat untuk di keluarganya dulu masing-masing. Bisa konsumsi sendiri Bu ya? Iya betul. Dan satu lagi kegiatan, selain kegiatan itu kita melakukan kegiatan yang mendukung suami, seperti seluruh ibu-ibu dan wanita di lapas kelas 2 Muara ini mempromosikan batik hasil karya warga binaan lapas kelas 2 di Muara ini. Jadi semuanya ibu-ibu ikut mempromosikan. Alhamdulillah setelah kita ibu-ibu dan wanita mempromosikan batik hasil karya warga binaan kita, sehingga batik hasil karya warga binaan dikenal oleh masyarakat. Dan alhamdulillah sekali Ibu PJ Bupati mengapresiasi sekali batik yang dibuat dari hasil karya warga binaan kita. Iya. Kalau untuk terobosan nih Bu, adakah terobosan-terobosan baru yang akan dilakukan oleh Dharma Wanita Lapas Muara Enim ini Bu? Untuk sementara program-program kita tentunya pasti ada. Yang pertama mungkin kita masih melanjutkan program kita di bidang sosial yang sudah lama kita tidak laksanakan, seperti Anjang Sana ke panti asuhan, mungkin sudah agak terbatas waktunya selama masa Pandemi ini Bu ya? Terus juga kita akan belajar memanggil narasumber dari luar, mungkin nanti setelah masa pandemi ini mungkin agak berkurang. Harapannya nih Bu, harapannya untuk semua anggota dari Dharma Wanita ini Bu, untuk kedepannya. Tentunya harapan saya sebagai ketua Dharma Wanita di lapas kelas 2B Muara Enim ini, ingin semua anggota Dharma Wanita di sini menyadari arti pentingnya organisasi Dharma Wanita, karena banyak sekali ilmu yang bermanfaat bisa kita dapatkan di dalam organisasi ini, maupun itu ilmu untuk diri kita sendiri ataupun ilmu untuk orang lain. Ilmu bersosialisasi Bu ya? Betul. Dan juga tentunya
tetap memiliki kekompakan dan saling menjalin silaturahmi yang baik. Ya benar Bu ya. Oke Bu, mungkin terakhir Ibu bisa memberikan closing statement kepada pemirsa podcast Latnim, silakan Bu. Baik. Terima kasih ya Mbak Tia. Ada pepatah mengatakan kesuksesan seorang pria ada wanita hebat di belakangnya. Jadikanlah organisasi Dharma Wanita ini organisasi yang bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri tentunya dan juga untuk orang lain. Tetap menjaga kekompakan dan saling menjalin silaturahmi yang baik untuk menjadikan Dharma Wanita di lapas kelas 2B Muara ini menjadi lebih baik dan lebih maju lagi. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah pemirsa podcast Lanem TV, bincang-bincang santai kita bersama Ibu Ketua Dharma Wanita Lapas Muara Enim hari ini. Mungkin sampai di sini. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga bisa berbincang kembali di lain waktu ya Bu ya. Amin. Baiklah Bu, sebelum kita mengakhiri podcast kita hari ini, marilah kita melakukan yel-yel Bu ya. Ikutin saya Bu ya. Lanim juara, jujur, unggul, berkarya. Lapas Muara Enim bersuara.